Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang survei dan pemetaan menggunakan GPS. Kemudian yang keenam kita bahas tentang sistem GPS lainnya. Jadi sistem GPS lainnya ada sistem lain yang serupa dengan GPS di dunia. Yang semuanya itu diklasifikasikan sebagai sistem satelit navigasi global GNSS. Ini adalah istilah umum teknologi seperti GPS. Jadi kalau di Rusia itu GLONASS, ini di Rusia. Ini sistem satelit yang digunakan oleh Rusia. Kalau Badan Antariksa Eropa menciptakan Galileo, namanya Galileo. Di Cina menciptakan Beidou, ini adalah di Cina. Jadi solusi yang lebih andal ketika melacak lebih banyak satelit. Jadi kalau kita punya receiver, dia bisa melacak dari segala satelit ini, maka nanti hasil yang diperoleh dari GPS itu akan lebih akurat dibanding dia hanya menggunakan satelit GPS. Kemudian sistem satelit pada GPS. Jadi 30 satelit saat ini membentuk segmen ruang GPS mengorbit bumi sekitar 12.000 mil di langit. Satelit-satelit terus bergerak membuat 2 orbit lengkap dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi satelit melakukan perjalanan dengan kecepatan kira-kira 7.000 mil per jam. Penguat roket kecil menjaga setiap satelit terbang di jalur yang benar. Jadi satelit itu menggunakan energi surya. Selain itu juga menggunakan baterai cadangan ketika mungkin terjadi gerhana matahari. Kemudian jenis receiver. GPS receiver adalah alat yang dapat melakukan penerimaan sinyal GPS dari satelit GPS dan memproses sinyal tersebut untuk menghasilkan data koordinat. Saat ini dikenal 3 kategori GPS receiver untuk kepentingan sipil atau non-militer. Yaitu nanti kita mengenal 3 jenis GPS ini. GPS receiver untuk tipe navigasi, kemudian untuk mapping untuk pemetaan, kemudian untuk tipe geodetik yang ketiga. Ini adalah yang pertama adalah GPS jenis navigasi. Ini berfungsi untuk navigasi penunjuk arah. Ini adalah berbagai jenis GPS yang digunakan untuk penunjuk arah. Misalnya ketika kita menuju suatu tempat, kita bisa menggunakan GPS tipe navigasi ini. Yang kedua adalah GPS receiver tipe mapping. Jadi untuk kepentingan survei dan pemetaan. Jadi GPS ini dibuat memang untuk kepentingan survei dan pemetaan. Tentu hasil yang diperoleh itu sedikit lebih akurat dibandingkan GPS yang tadi untuk navigasi. Receiver mapping biasanya dicirikan dengan kemampuan memberikan informasi koordinat dengan akurasi mulai dari order cm hingga 3 meter. Ini keakuratannya. Jadi kesalahannya minimal hingga 3 meter. Receiver ini juga sudah mendukung fasilitas koreksi data GPS yang diakibatkan oleh efek multipatch, bias atmosfer, dan low visibility, baik secara koreksi metode absolut maupun diferensial, dan juga secara real time koreksi maupun setelah koreksi, sehingga secara umum kualitas data yang dihasilkan lebih baik dari receiver navigasi. Jadi untuk tipe mapping ini memang lebih baik dari segi keakuratannya dibandingkan untuk receiver tipe navigasi. Jadi ketika kita memilih GPS ya tergantung keperluan kita. Kalau memang hanya untuk navigasi ya kita menggunakan GPS navigasi. Kalau untuk mapping ya kita gunakan GPS tipe mapping. Ini adalah GPS receiver tipe geodetik. Adalah GPS receiver yang fungsi utamanya sebagai receiver GPS untuk memperoleh informasi posisi yang akurat dan presisi sehingga order milimeter. Jadi ini sangat akurat ya. Sangat akurat dan presisi, yaitu sampai milimeter. Receiver ini juga sudah mendukung fasilitas koreksi data GPS, sehingga secara umum kualitas data yang dihasilkan jauh lebih baik daripada receiver navigasi dan receiver mapping. Jadi ini untuk geodetik. Jadi kalau kita mau memetakan sesuatu yang sangat detail, itu tentu menggunakan yang GPS geodetik. Tapi kalau untuk mapping yang tidak terlalu detail, itu cukup menggunakan GPS mapping. Selanjutnya yang ke-8, survei dan pemetaan menggunakan GPS.
Jadi beberapa data penting terkait survei dan pemetaan yang dapat diperoleh dari GPS antara lain. Jadi ketika kita menggunakan GPS untuk pemetaan atau untuk mapping, itu yang sering kita gunakan adalah 3 hal ini. Jadi kita dengan GPS itu membuat titik koordinat, waypoint. Jadi dengan GPS kita membuat titik koordinat. Misalnya kita mau memetakan kampung, ya udah kita buat titik koordinat. Kampung itu titik koordinatnya di mana. Kita ingin memetakan sumber mata air, ya udah kita bisa membuat titik koordinat dengan GPS sumber mata air itu di mana. Kemudian kita juga membuat garis koordinat track. Jadi misalnya kita ingin membuat batas kebun atau batas lahan atau batas kampung, kita bisa membuat garis koordinat track. Kita dengan GPS itu kita bawa jalan GPS tersebut sehingga nanti GPS tersebut membuat garis koordinat. Kita bawa jalan GPS tersebut misalnya mengelilingi kebun, lahan atau sawah sehingga dia nanti membentuk poligon dan membentuk garis koordinat. Kemudian kita juga untuk menggunakan untuk mencari ketinggian. Jadi dengan GPS kita bisa mengetahui ketinggian dari muka air laut. Jadi ketinggian tempat ini berapa, kemudian kita pindah ke tempat lain ketinggiannya berapa, itu bisa kita gunakan. Yang sering kita gunakan dalam GPS untuk pemetaan. Selanjutnya kita nanti akan membahas bagaimana tampilan dari GPS itu. Contoh yaitu menggunakan GPS Garmin. Alat ini salah satu receiver GPS tipe navigasi. Perusahaannya Garmin. Kelebihan receiver ini antara lain dia dilengkapi dengan kompas digital dan altimeter digital. Jadi tampilannya seperti ini GPS-nya. Kemudian ini adalah gambar dari satelit Petsna. Ini adalah satelitnya. Ini adalah satelit yang ditangkap oleh alat GPS ini. Kemudian ini gambar sinyal satelitnya. Ini adalah perjalanan, jadi rekaman dari perjalanan. Ketika kita membawa GPS tersebut, kita misalnya bergerak, maka kita bisa melihat kecepatan kita rata-rata berapa. Ketika kita membuat GPS itu, misalnya GPS-nya kita bawa ketika naik mobil, itu bisa ketahuan. Jadi kecepatan maksimal kita berapa ketika naik mobil, ketika jalan pun juga bisa. Kemudian kecepatan rata-rata, kemudian elevasinya, ketinggiannya juga ketahuan, dan odometernya juga ketahuan. Ini ketika kita menggunakan GPS. Kemudian kompas pun juga ada di GPS. Artinya ketika kita misalnya menuju suatu koordinat, kita disuruh mendapatkan tugas untuk mencari koordinat titik A, menuju koordinat titik A, silakan misalnya menuju koordinat titik A dengan koordinat sekian-sekian, maka di sini juga nanti akan ketahuan. Ini adalah jarak kita dengan koordinat tujuan, itu masih berapa meter, ini ketahuan. Kemudian ini adalah sudutnya. Sudut kita itu berapa meter menuju ke sini itu. Kita harus berjalan dengan sudut berapa meter supaya kita bisa mencapai lokasi tujuan kita. Jadi ini juga ada kompasnya. Kemudian ini tadi yang ketinggian, altimeter juga sama. Ini adalah tingkat ketinggiannya. Jadi nanti kalau kita membawa GPS ini, kita bisa mengetahui posisi kita itu berada di ketinggian berapa. Ini adalah menu utamanya. Kemudian ini adalah peta. Artinya kita nanti juga bisa melihat di dalam posisi peta saat ini kita berada di mana. Kemudian kalau kita membuat jalur tracking kita itu di mana, ini bisa dilihat. Selanjutnya yang 9, koreksi data hasil pengukuran GPS. Jadi kalau kita di poin 8 tadi kita sudah menggunakan alat GPS. Dengan alat GPS itu kita gunakan misalnya untuk membuat poin, membuat tracking, jalur. Kemudian data yang telah kita peroleh itu, karena kita ketahui bahwa ada kesalahan di situ, karena kesalahan yang kita bahas tadi, banyak faktor-faktor yang menyebabkan datanya itu tidak akurat, sehingga nanti perlu adanya koreksi data. Maka data hasil pengukuran GPS tidak lepas dari kesalahan atau error. Kesalahan disebabkan karena kalibrasi alat yang tidak benar, adanya multipatch, adanya pengaruh bias atmosfer, dan penyebab lain.
Pengukuran GPS navigasi, perbedaan posisi hasil pengukuran dan posisi sebenarnya besar sekali kemungkinan itu untuk terjadi. Dari 5 meter hingga puluhan meter. Jadi GPS kita itu bisa meleset. Berapa? 5 meter hingga mungkin 10 meter. Itu bisa meleset keakuratannya. Jadi 5 meter sampai 10 meter. Sebaiknya sebelum digunakan dalam pemetaan, data hasil pengukuran dikoreksi terlebih dahulu guna mendapatkan data dengan akurasi yang lebih baik. Pengukuran GPS navigasi, data hasil pengukuran umumnya tidak dapat memberikan akurasi yang lebih dari 3 meter. Oleh karena itu, data ini tidak dapat digunakan untuk pemetaan skala besar atau detail. Jadi kalau kita menggunakan GPS navigasi, ketelitiannya itu ya kurang. Jadi bisa terjadi kesalahan 3 meter, 5 meter hingga puluhan meter. Karena kesalahannya begitu besar, maka kalau kita menggunakan GPS navigasi, datanya tidak bisa digunakan untuk membuat peta yang petanya itu sangat detail atau skalanya besar. Kalau kita mau membuat untuk pemetaan skala besar, digunakan GPS receiver geodetik yang akurasinya bisa sampai orde milimeter. Jadi kalau kita ingin membuat skala yang besar, artinya petanya itu sangat detail, itu GPS-nya menggunakan geodetik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas metode koreksi. Jadi metode koreksi antara lain itu kita kenal dengan dua cara koreksi ini. Yang pertama adalah koreksi relatif menggunakan citra orthocorrected. Jadi koreksi pengukuran GPS menggunakan citra ortho ini pada prinsipnya adalah melihat kesesuaian antara hasil pengukuran GPS dengan kenampakan lokasi pengukuran yang dilihat di citra satelit ortho. Jadi citra satelit ortho ini adalah citra satelit yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga kesalahan geometriknya sudah dihilangkan dan dapat digunakan untuk kegiatan pemetaan baik sebagai sumber informasi, sumber referensi maupun peta dasar. Jadi maksudnya kita kan sudah memiliki data dari GPS tadi, koordinat ini, koordinat ini, koordinat ini. Maka itu nanti bisa kita cocokkan dengan peta citra ortho ini tadi. Karena di citra peta ortho kan ada koordinatnya. Bener enggak sih? Yang kita buat tadi itu sudah sesuai dengan kondisi di citra ortho atau belum. Itu adalah cara koreksi yang pertama. Kemudian cara koreksi yang kedua, yaitu koreksi relatif menggunakan teknik perataan. Jadi data koordinat dari GPS untuk sebuah posisi di permukaan bumi jika diambil secara kontinu berdasarkan selang waktu tertentu tidak pernah menunjukkan posisi yang benar-benar sama ketika data diplot. Hal ini disebabkan antara lain perubahan konfigurasi satelit, efek bias atmosfer, efek multipath, dan pengaruh lain terhadap sinyal sehingga hasil kalkulasi koordinatnya tidak sama. Artinya, kalau di pagi hari kita mengambil misalnya koordinat satu pohon, kita ambil situ waypoint, koordinat pohon, kemudian sejam kemudian kita ambil koordinat pohon lagi, sejam kemudian kita ambil lagi koordinat pohon, sampai siang atau sampai sore, maka kita akan mendapatkan koordinatnya berbeda-beda. Kenapa koordinatnya bisa berbeda-beda? Itu tadi, perubahan konfigurasi satelitnya, efek bias atmosfer, efek multipath, dan lain sebagainya. Jadi nanti pasti berbeda-beda. Maka karena berbeda-beda itu tadi, maka data yang banyak tadi dikumpulkan kemudian di rata-rata. Jadi misalnya kita ingin mengetahui koordinat pohon itu sebenarnya supaya datanya akurat gimana sih? Ya dan nanti dengan GPS kita ambil datanya yang banyak titik tersebut. Kemudian datanya nanti kita rata-rata. Maka kita akan mengetahui atau memperoleh data yang lebih akurat daripada kita cuma mengambil sekali data saja. Yang ke-10, jadi kalau yang 9 tadi kita sudah bicara bagaimana mengoreksi datanya. Yang poin 8 tadi kita berbicara tentang bagaimana menggunakan GPS. Kurang lebih tadi ditampilkan bagaimana tentang GPS. Kemudian yang 9 mengoreksi datanya. Sekarang bagaimana mempublikasikan. Dengan kata lain menggambarkan data GPS dalam peta online. Jadi data yang kita kumpulkan, waypoint, tracking, dan lain sebagainya, yang terekam di GPS kita, itu bisa kita gambarkan dalam peta. Yaitu kita bisa menggunakan peta online misalnya. Jadi untuk kepentingan survei dan pemetaan, data GPS dapat digunakan sebagai sumber utama data titik.
garis, dan area atau poligon melalui kemampuan pengambilan waypoint, rute, dan track. Dan kemudian dapat dimasukkan ke dalam peta, baik peta cetak maupun peta online. Jadi nanti data kita itu bisa dituangkan dalam peta cetak maupun peta online. Cara publikasi data GPS ke dalam peta online. Beberapa layanan peta online yang menyediakan hosting data secara gratis diantaranya ya ini. Jadi kalau kita sudah punya data kita bisa kita masukkan ke online ini, Google Map, ArcGIS, GIS-Cloud, dan Mapbox. Ini bisa kita masukkan ke sini. Nanti di situ nanti akan dimasukkan ke dalam peta. Akan diplotkan ke dalam peta. Maka kita nanti sudah memiliki peta berdasarkan GPS yang telah kita buat. Selanjutnya yang 11. Ini adalah contoh membuat peta secara sederhana. Misalnya tidak online lah. Karena kita mungkin memetakan kampung kita atau desa kita. Jadi ini misalnya data waypoint GPS pemetaan kampung. Jadi kita misalnya punya desa, kita ingin memetakan secara sederhana digambar di kertas milimeter blok. Jadi ini waypoint ini titik koordinat 1 kita ambil dengan GPS, jamnya jam 9, lokasinya di batu yang besar, koordinatnya ini, ketinggiannya ini. Keterangan itu adalah batas kampung. Jadi ini adalah proyeknya kita memberi batas pada kampung. Kemudian titik 2 dibuat lagi jam 9.35 di padang rumput. Titik 3 sambil jalan kan ini waktunya terus bertambah kan. Dibuat lagi di tebing, titik koordinatnya ini sekian-sekian, ketinggiannya ini sekian-sekian. Ini kalau data sudah diambil semua, sudah dimasukkan ke GPS, kemudian kita gambarkan. Jadi itu nanti bisa digambar sesuai koordinat yang telah kita dapat. Ini data batas kampungnya. Kita juga bisa membuat seperti ini, misalnya batas lahan. Ini atau batas hutan. Ini adalah batas kampung. Kemudian nanti juga dilengkapi lagi. Ini adalah batas luarnya. Kemudian nanti koordinat-koordinat di dalamnya seperti ini. Ini rumah, kebun, sawah, seperti ini. Kebun rakyat, makam keramat, perkampungan, itu bisa dimasukkan. Sehingga peta kita lebih lengkap. Ini adalah cara membuat peta dengan sederhana dengan menggunakan bantuan GPS. Jadi yang kita buat pun juga akurat.